Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fitra Wirahadinata, Magister Sains, dosen program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Konservasi Sumber Daya Perairan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang bobotnya 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Mata kuliah sumber daya Konservasi sumber daya perairan merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep konservasi sumber daya, keanekaragaman hayati, kriteria fungsi dan pemanfaatan kawasan konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati perairan umum, pesisir, maupun laut. Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan dan pelestarian. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup konservasi sumber daya hayati perairan, mampu merumuskan metode identifikasi sumber daya dan ekosistem, mampu menjelaskan fungsi dan manfaat konsep pengelolaan konservasi, mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan konservasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan desain strategi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, disiapkan bahan kajian dengan 10 materi pokok. Yang pertama ialah ruang lingkup dan konservasi sumber daya perairan, keanekaragaman sumber daya dan ekosistem, fungsi dan manfaat dari konsep pengelolaan konservasi, kemudian karakteristik dan kriteria sumber daya yang perlu dikonservasi, kemudian konservasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, konservasi dalam pembangunan ekonomi biru, desain strategi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi, strategi pemanfaatan konservasi bagi pembangunan nasional, sistem CITES, kebijakan dan pelaksanaan, serta konservasi jenis flora dan fauna dan ekosistem yang dilindungi. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini berasal dari buku, artikel hasil penelitian yang relevan dengan mata kuliah ini. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery ialah proses di mana dosen menyampaikan kepada mahasiswa. Di sini saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, metode pembelajaran di kelas. Pada pertemuan ke-10, saya akan menerapkan Contextual Teaching Learning atau CTL, pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep, pengetahuan, dan lingkungan sekitar, sehingga materi dapat dengan mudah dikuasai melalui pengamatan pada kondisi contoh yang konkret. Kemudian interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dibangun dengan menggunakan sistem tanya jawab serta diskusi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ialah assessment, adalah penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan dan ujian. Sesuai dengan pedoman akademik Universitas Tanjung Pura 2024 dan 2025 terdapat 4 komponen penilaian dalam setiap mata kuliah. Yang pertama ialah komponen kehadiran, yaitu sebesar 10%, kemudian komponen penugasan dengan bobot 20%, ketiga yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, serta keempat adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut video pengajaran mata kuliah konservasi sumber daya perairan dengan materi konsep pengelolaan konservasi berasaskan lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, karena kondisi kita juga sedang musim panas. Jadi di Pontianak kalau sudah masuk musim panas banyak terjadi kebakaran hutan dan banyak sekali jerbu, ya. Itu juga yang menyebabkan kita tetap harus waspada terhadap perubahan dari cuaca. Oke, mahasiswa, alhamdulillah kalian hari ini hadir pada tepat waktu, ya, sehingga kita bisa memulai kegiatan perkuliahan mata kuliah konservasi sumber daya perairan pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10, ya. Kalau di pertemuan ke-9, Bapak highlight sedikit supaya kalian refresh lagi karena akan ada kaitannya ke depannya terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Kalau pada pertemuan ke-9 kita membahas terkait dengan konservasi berdasarkan dari jenis, ya. Itu bahwa kita membedakan konsepnya itu menjadi dua, ya.
jenis ikan yang dikonservasi itu ada sistem perlindungan penuh sama perlindungan terbatas. Ya, ada yang bisa kasih contoh untuk perlindungan penuh? Apa? Hewannya penyu, apalagi? Paus, termasuk mamalia. Jadi sebagian besar memang secara keseluruhannya jenis mamalia laut itu masuk dalam konservasi secara penuh. Kalau yang apa tadi selain yang penuh? Terbatas. Ada yang bisa berikan contoh perlindungan secara terbatas? Rajungan, kepiting rajungan. Ada lagi? Ikan Napoleon. Nah, berarti teman-teman mahasiswa udah pada paham ya, paling tidak 70% sampai 80% pertemuan 9 Bapak harusnya mahasiswa sudah paham betul. Baik, kelanjutannya kita akan bercerita terkait dengan pengelolaan yang kata kuncinya adalah asas konservasi itu adalah lestari. Nah, lestari ya, kata kuncinya lestari. Kira-kira kalau di benak kalian terkait kata lestari itu apa yang ada di benak kalian arti dari kata lestari? Berkelanjutan. Apa? Ya, terjaga. Nah, mari kita lihat ya. Ini konsep lestari yang Bapak berikan bold atau Bapak hitamkan tebal, yaitu ya konsep ya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak atau mengurangi, mengorbankan generasi kita selanjutnya. Jadi contohnya sumber daya saat ini seperti rajungan, Napoleon dan sebagainya ada. Tapi anak cucu kita ke depannya juga harus merasakan bahwa sumber daya itu tetap terjaga. Itu namanya konsep lestari. Jadi sustain, berkelanjutan, terjaga ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya sustainable ya. Itu adalah konsep dalam pengelolaan secara lestari ya. Jadi kita tidak boleh konsepnya egois. Jadi lestari itu adalah kita mempertimbangkan jangan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Oke, itu kira-kira konsep secara pengelolaan secara lestari. Nah, terkait dengan konsep itu, untuk wilayah pesisir dan laut dibagi lagi menjadi 7. Kemarin kita sudah membahas sistem zonasi atau pembagian, ya. Kemudian ada sesuai dengan daya dukung, kemampuan daya tampung wilayah pesisir. Kemudian ada pelibatan pengawasan. Pokmaswas ada yang tahu? Kelompok masyarakat pengawas. Nah, jadi Pokmaswas itu adalah pelibatan masyarakat dalam mengawasi kawasan konservasi. Terus kemudian ini juga bisa dari pemerintah, yaitu pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang ada. Kemudian ada koordinasi antara sektor yang berkaitan, ya stakeholder apa saja yang berkaitan di situ. Ada dari desa, kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya. Bahkan ada pemerintah daerah maupun provinsi. Kemudian perbaikan kerusakan atau rehabilitasi, ya sangat penting terkait dengan rehabilitasi. Tapi lebih utama adalah upaya pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu konsepnya. Nah, sistem atau zonasi ini ya sudah pernah kalian terapkan, kalian teliti pada saat kita field trip atau praktikum yang kita ke Pulau Lemukutan. Bapak angkat itu sebagai contoh kasus kita pada pagi hari ini. Nah, ini Bapak rasa sudah tidak asing ya terkait dengan peta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan Randayan dan perairan sekitarnya. Yang kita kemarin ada di Pulau Lemukutan sini ya. Nah, di Pulau Lemukutan ternyata kita menemukan ada 3 pembagian zona ya. Yaitu pertama ada zona inti yang berwarna hijau. Kemudian zona pemanfaatan terbatas yang berwarna zona inti yang berwarna merah ya. Kemudian yang hijau zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya ya. Nah, sudah Bapak terangkan di pertemuan ke-6 ke-8 bahwa zona inti fungsinya seperti apa,
zona pemanfaatan terbatas, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta zona lainnya apa yang diperbolehkan dan dilarang. Mari kita lihat. Ya. Bapak mencoba mengkombinasikan antara peta kawasan dengan hasil kerja kalian pada saat kita field trip. Nah, ini walaupun kita lihat hasil gambar kalian sepertinya pulaunya kurang makan, kurus. Ya, beda antara aslinya yang di sebelah kiri. Jadi ini hasil kerja tangan kalian setelah melakukan kunjungan, diskusi, wawancara, ya, bahwa kawasan kita, di mana kita kemarin melakukan kegiatan? Teluk Cina di sebelah utara Pulau Lemukutan, kurang lebih di daerah sini ya. Nah, kira-kira daerah itu yang kita tempat tinggali dan melakukan orientasi itu masuk wilayah apa tuh? Secara zonasi. Zona lainnya, ya. Zona lainnya. Tapi pada saat itu ternyata kalian bisa mengidentifikasi, ya, dari sistem zonasi ke dalam kondisi existing yang ada di sana hampir di seluruh kawasan ini, ya. Nah, kira-kira ini dari kelompok berapa yang berhasil melakukan pemetaan seperti ini? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ada yang bersedia coba untuk sharing kepada kita? Boleh, silakan Sentia. Apa yang Sentia bisa ceritakan terkait dengan gambaran yang ada di sini, Sentia? Makasih Pak, saya izin menjelaskan. Peta tersebut merupakan hasil wawancara kami kepada penyewa alat selam atau alat snorkeling. Nah, berarti pelaku usaha wisata ya? ya benar Pak. Oke. Nah, hasil wawancara ini peta tersebut kami serahkan langsung ke beberapa penyewa alat selam. Jadi kami juga memberikan alat tulis kepada dia langsung untuk menuliskan bagian-bagian apa saja sih pemanfaatan atau yang mereka lakukan di zona-zona tersebut. Pada zona pemanfaatan terbatas, mereka mengatakan bahwa terdapat hampir pemanfaatannya yaitu bagan. Bagan, berarti menangkap ikan? Iya. Oke. Maka dari itu langsung mereka cari, ini katanya langsung zona pemanfaatan. Berarti ini banyak bagan nih di sini nih? Iya Pak. Oke. Zona pemanfaatan terbatas ini terdapat banyak bagan. Nah, pada zona lainnya ini yaitu dilakukan tempat snorkeling. Snorkeling. Di sini banyak dilakukan aktivitas wisatawan yaitu snorkeling tadi, yaitu hampir mendekati zona inti. Karena kurangnya atau minimnya pengetahuan dari beberapa penyewaan alat selam ini, maka mereka kurang mengetahui bahwa tidak boleh dilakukan zona inti atau penetapan zona inti, karena dari mereka alasannya kurang sosialisasi atau kurang informasi terkait pembagian zona. Maka dari itu mereka ada yang beberapa melakukan tempat snorkeling atau penyelaman itu di mendekati zona inti. Zona inti bagian agak sini ya? Iya Pak. Oke. Nah, zona pemanfaatan terbatas itu juga banyak bagan, aktivitas penangkapan. Ya, Kalau di sini ada wisata juga enggak? ada juga Pak. Di zona pemanfaatan terbatas mendekati zona lainnya itu juga ada aktivitas wisatawan. Terdapat juga beberapa limbah lah dari aktivitas tersebut. Setelah itu yang saya bilang tadi zona pemanfaatan terbatas juga terdapat banyak bagan juga yang bagian bawahnya. Hanya itu sih Pak yang kami dapat dari kelompok kami. Oke. Kemarin kita itu naik kapal kan? Berarti di situ ada dermaga. Nah, kira-kira dermaga yang kita singgahi tempat berlabuhnya kapal kita itu masuk dalam zona apa? Zona lainnya ya. Kalau tidak salah kita ada dermaga di sini. Nah, terima kasih perwakilan kelompok 3. Jadi kalau kita evaluasi, ini cara simpel saja untuk mengevaluasi sistem pengaplikasian zonasi ya. Ternyata pada kondisi existing ya, ada permasalahan yang mungkin tidak sampai terdengar oleh kita kalau kita tidak langsung bertanya dan nurun ke lokasi. Terkait dengan mereka belum paham betul terkait dengan pembagian zona inti batasnya di mana, ya, zona pemanfaatan terbatas di mana. Nah, kadang kalau kita pikir ini tidak tersosialisasikan sampai dengan tingkat masyarakat yang ada di
di lokasi. Nah, itu penting bagi kita sebagai agen dari perubahan ini untuk bisa turut serta mengambil peran kita. Tapi kalian sempat ingatkan enggak bahwa oh di sini ada zona ini, zona ini. Ya, itu bagus sekali. Ya, bagus, mantap. Nah, Bapak ingin refresh lagi nih kepada sebagian besar. Zona inti yang merah apa saja yang diperbolehkan pada zona inti? Penelitian, pendidikan. Yang tidak boleh? Penangkapan. Aktivitas nelayan sama. Oke, segala jenis upaya eksploitasi itu tidak diperbolehkan pada zona inti. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu no take zone. Jadi zona yang tidak boleh ngambil apa-apa di sana. Ya. Baik. Karena Bapak kenapa angkat itu karena masyarakat belum tentu mengetahui zona ini, ya. Nah, ini contoh yang sering Bapak jadikan sebagai acuan bahwa pada wilayah laut, penggunanya itu multi stakeholder. Kepentingannya itu banyak sekali. Tadi pelayaran ada, wisata ada, perikanan ada, perikanan tangkap ada, perikanan budidaya ada, ya. Terus usaha homestay ada dan lain sebagainya. Ini lebih crowded lagi, ya. Nah, sehingga penting tadi peran sistem zonasi diterapkan pada wilayah ini. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia memungkinkan dia berdampak pada wilayah laut. Setiap kegiatan pasti punya dampak yang mungkin diberikan kepada laut. Sekarang, coba kira-kira dari kegiatan budidaya laut, kira-kira apa dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan budidaya laut? Limbah sisa pakan yang tidak termakan oleh biota budidayanya itu bisa menyumbangkan bahan organik yang bisa menyebabkan eutrofikasi. Pernah dengar eutrofikasi ya? Nah, itu. Contoh lagi, semisal kegiatan perikanan tangkap, kira-kira bisa menimbulkan apa kegiatan perikanan tangkap? Dampak negatifnya. Pernah dengar ghost net? Ghost net itu alat tangkap jaring yang sudah tidak dipakai tapi dibuang begitu saja ke lautan. Apa kira-kira dampaknya kalau seperti itu? Penyu yang tidak bersalah akan terperangkap dan mati sia-sia. Hewan yang dilindungi seperti paus kemungkinan akan termakan atau tertelan. Itu contoh dari dampak negatifnya ya. Nah, oleh karena itu, wilayah laut, ruang laut ini kita harus kelola dengan sistem konservasi. Ya. Nah, bagaimana kira-kira mengelola kawasan konservasi? Pernah dengar istilah POAK? Ada yang pernah dengar istilah POAK? Apa aja tuh POAK tuh? Ini POAK. Ada namanya planning. Ini ya. Ada spidol yang bisa membantu spidol? Boleh? Minta tolong Bang spidolnya. Iya, ini harus kalian ingat karena kita program studi manajemen sumber daya perairan. Ada kata manajemen. Manajemen sama dengan pengelolaan. Ini POAK. P-O-A-C. P-nya itu planning. Planning. Terus O-nya or. A-nya actuating. Terus C-nya controlling. Nah, ini penting. Harus ada perencanaan di dalam sebuah pengelolaan. Merencanakan dulu apa yang ingin dikerjakan, pembagiannya seperti apa. Nah, setelah perencanaan itu ada, baru pembagian tugas, mengorganize. Kita membagi siapa pegang apa, siapa mengerjakan apa.
Kemudian actuating, kita lakukan, kita laksanakan action kita seperti apa dalam pengelolaan. Dan yang tidak kalah pentingnya, controlling dan sering sama dengan evaluasi. Controlling dan evaluating. Itu adalah konsep dari pengelolaan. Nah, apa komponen yang harus dikelola? Pertama ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Inputnya yaitu adalah sumber daya kita, coastal lautan kita, dan sumber daya yang ada di laut tersebut. Tidak hanya laut, tapi sumber daya yang hidup di dalamnya. Terus prosesnya apa? Manajemen model. Ada manajemen yang berbasis ekosistem, berbasis sumber dayanya, dan lain sebagainya. Ada output, yaitu sustainable use. Penggunaan secara lestari, penggunaan secara berkelanjutan, ya. Itu yang akan kita lakukan. Nah, tapi tidak semudah ini dalam mengkolaborasikan. Kita lihat di sini bahwa dalam menjaga kelestarian sumber daya itu tidak boleh mematikan dari ekonomi orang atau masyarakat yang bergantung pada sumber daya. Jadi kalau kita mau konservasi, bukan kita melarang semua kegiatan, tapi bagaimana kita mengkolaborasikannya menjadi sebuah harmonisasi, ya. Jadi sama-sama tetap bisa berjalan. Nah, antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kita mau menjaga kelestarian saat ini dan mendatang, maka jaminan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat harga mati. Jadi bukan NKRI aja harga mati, tapi jaminan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat tetap harus dipastikan. Jawaban dari ini adalah upaya konservasi tadi. Nah, tapi tidak semudah itu teman-teman, ya. Nah, ini yang selanjutnya Bapak berikan contoh terhadap sumber daya perairan dan perikanan, ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007, ya, terkait dengan perlindungan sumber daya ikan, bahwa konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian yang berkelanjutan. Jadi banyak sekali PR kita untuk mempertimbangkan bagaimana sumber daya perikanan itu bisa tetap berkelanjutan. Ini tantangan kita. Karena banyak hewan-hewan yang di sini yang memang membutuhkan terkait dengan adanya keberlanjutan dari sumber daya perairan laut, ya. Nah, kalau kita lihat dari hewan yang dilindungi seperti ini. Tapi ada upaya manusia tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka melakukan upaya eksploitasi penangkapan ikan, ya. Nah, yang kita bisa upayakan supaya lestari, ini kaidah penangkapan secara lestari. Ada berapa nih? 6. Pertama, kita harus menentukan area penangkapan atau fishing ground. Fishing ground itu harus di wilayah yang memang ditetapkan, bukan di zona inti, ya. Terus ukuran mata jaring atau mice size itu harus ditentukan. Jangan semua mata jaringnya kecil-kecil semua. Jadi ikan-ikan yang masih anakan bahkan larva juga tertangkap, tidak boleh. Terus waktu penangkapan, jangan juga pada saat ikan-ikan lagi mau memijah, belum sempat kawin, sudah kita tangkap. Jadi dia tidak punya nanti sumber daya yang akan melanjutkan kehidupannya. Terus volume ikan yang ditangkap, volume itu terkait dengan kapasitas. Kalau dalam bidang kita perikanan ada namanya MSY, pendekatan sustainable catch-nya seperti apa, volumenya diatur, upayanya diatur. Kemudian jenis alat tangkap, jangan juga alat tangkap yang merusak, ya. Alat tangkap yang merusak seperti bom dan lain sebagainya, ya. Terus bentuk operasional alat tangkap, harus alat tangkapnya itu yang menyesuaikan terhadap jenis ikan. Kalau mau nangkap ikan pelagis, berarti alat tangkapnya harus di bagian kolam bagian atas. Kalau bagian demersal harus di bagian bawah. Itu juga penting, ya. Ini contoh yang sering diabaikan. Nah, ini yang suka Bapak lihat bahwa penerapan di lapangan tidak seindah slide ini, ya.
kalau kita lihat, nah, zona inti ada di bagian tengah, cocok. Zona penyangga ada di bagian agak keluar. Dan zona perikanan tangkap ada di bagian sini. Jadi ikan-ikan yang memijah, yang besar ukurannya, telur-telurnya ini tidak boleh diganggu. Ikan-ikan kecil tidak boleh diganggu, biarin aja dia di sini. Setelah dia agak besar, ikan ini pandai keluar mencari tempat. Nah, boleh nelayan menangkapnya di zona pemanfaatan. Tapi jangan pernah mengganggu tabungan banknya di sini. Kalau bank kita rekeningnya diganggu, jangan-jangan habis rekening bank kita. Jadi ini bank ikannya kalau zona inti. Ya. Sedangkan yang ini adalah surplusnya. Ini yang boleh dimanfaatkan. Indah sekali kalau konsep ini bisa terlaksana. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini? 1, 2, 3? Oke, belum ada. Karena kalian dua kemungkinannya bisa bertanya, tidak bertanya itu karena ngerti sekali, ngerti banget, atau bahkan nggak ngerti, ini bahaya. Jadi Bapak tadi baru mau kasih slide terima kasih, tapi Bapak akan tes lagi nanti. Nah, ini Bapak akan memberikan tugas individu kepada mahasiswa. Ya. Bapak minta kalian menggunakan media sosial kalian dengan bijak. Ya. Tidak hanya memposting foto, tapi Bapak minta untuk menyebarkan informasi terkait dengan mata kuliah ini supaya bisa dilihat oleh orang lebih banyak. Silakan masing-masing mahasiswa memilih satu topik, 1 dari 5, kemudian ilustrasikan terkait dengan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya pada zona-zona ini. Kemudian ilustrasikan segambar hidup mungkin dengan baik. Nanti posting di akun Instagram masing-masing ya, bukan story. Ya, paling lambat 3 hari ke depan Bapak kasih waktu, dan jangan lupa tag nama Bapak sehingga Bapak lebih mudah melakukan pengecekan. Ya, oke, kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya terkait dengan bagaimana kelestarian itu bisa terjaga. Itu perlu adanya kolaborasi antara sektor dan ego sektoral harus dikurangi. Nah, kita sebagai mahasiswa paling tidak harus menggaungkan terkait dengan kelestarian dari kawasan konservasi. Ya, itu kurang lebih dari Bapak. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa pada pagi hari ini. Apa yang Bapak sampaikan hari ini tidak bernilai informasi kalau kalian tidak lagi mengulangnya dan membaca kembali di tempat masing-masing. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya nanti bisa WA Bapak dan lain sebagainya ya. Jangan lupa isi presensi di 1 untan sehingga kalian bisa terdetek hadir pada pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.